Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Sipik Podcast pada episode kali ini. Oke, pada episode kali ini tentunya kita akan kembali membahas tentang informasi yang sangat inspiratif, yaitu tentang women empowerment atau bisa kita sebut dengan pemberdayaan perempuan. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam mengenai topik podcast pada kita kali ini, berkaca pada kehidupan yang ada bahwa populasi perempuan itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Yang mana artinya apabila kita memberdayakan perempuan secara keseluruhan, maka sebagian dari masyarakat itu sendiri juga akan terberdayakan tentunya. Nah, ketika perempuan diberikan kesempatan yang sama dengan laki-laki, maka banyak akan ada ide-ide brilian yang akan perempuan lakukan tentunya. Nah, perlu kita garis bawahi juga bahwa pemberdayaan perempuan ini juga bukan hanya tanggung jawab perempuan itu sendiri, melainkan juga ada keterlibatan dari pihak laki-laki. Nah, lebih lanjut, kita akan ngobrol soal pemberdayaan perempuan dengan narasumber kita yang luar biasa tentunya. Beliau seorang perempuan yang hebat, beliau juga seorang dosen dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, mari kita sambut Ibu Nurul Huda, MPD. Halo. Nah, baik, langsung saja daripada kita membuang-buang waktu ya Bu. Pertama, saya mau bertanya mengenai perspektif Ibu sendiri tentang pemberdayaan perempuan. Nah, dari perspektif Ibu, mengapa pemberdayaan perempuan itu sangat penting? Oke. Sebelumnya terima kasih Sari yang sudah memberi kesempatan kepada Ibu Huda ya. Kita panggil Ibu Huda aja. Kamu Huda nih. Boleh banget. Ibu Huda. Oke, Ibu Huda. Dalam kesempatan ini ya, alhamdulillah terima kasih juga telah diberi kesempatan untuk berbagi atau sharing pengalaman ataupun sharing gitu kan berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Tentunya ya, pemberdayaan perempuan ini merupakan salah satu isu, bahkan isu global ya, yang mana seluruh dunia ikut serta dan berperan gitu untuk mengangkatkan peran perempuan di mata dunia seperti itu. Nah, tapi teman-teman sebelum kita mendalami lebih lanjut seperti itu, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu pemberdayaan perempuan atau dari mana asal pemberdayaan perempuan seperti itu. Sebelum ada pemberdayaan perempuan itu ada namanya kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini adalah yang mana hak dan kewajiban laki-laki itu sama dengan perempuan. Artinya apa? Perempuan itu diberikan kesempatan yang sama gitu. Nah, lalu akhirnya karena ada kesetaraan gender tadi, lalu muncullah namanya pemberdayaan perempuan. Artinya kita sebagai perempuan itu harus berdaya. Kita jangan hanya terkokong di rumah aja, berdiam diri ya. Karena ya sekarang itu namanya juga dunia sudah maju gitu kan, teknologi sudah maju, maka kita wajib juga menyesuaikan dengan keadaan zaman seperti itu. Tapi tentunya ada catatan-catatan penting yang tidak bisa distartkan secara keseluruhan. Betul. Iya, ini berkaitan dengan gender equality juga, kesetaraan gender, di mana perempuan itu memiliki hak yang sama, misalnya dari dalam pekerjaan, pendidikan, dan yang lain hal sebagainya. Oke, kita lanjut mengenai stigma yang ada di masyarakat tadi tentang pembatasan hak perempuan. Nah, mengenai stigma itu sendiri yang ada di masyarakat, bagaimana kita dapat mengubah stigma itu dan apa sih peran masyarakat yang bisa mengurangi adanya stigma-stigma yang mengatakan bahwa hak perempuan itu terbatas? Menurut Ibu bagaimana? Sebenarnya gini ya, kita perlu tahu nih bahwasanya kita harus belajar juga sejarah. Tuh, kenapa Indonesia ini ya dia merdeka itu pun ada peran perempuan. Ada istilah perempuan bersenjata dan perempuan terdidik pada saat penjajahan. Contohnya seperti, kamu tahu nggak Raden Ajeng Kartini? Betul. Itu kira-kira pahlawan perempuan di bidang mana nih? Pendidikan atau wanita mengeluarkan senjata? Pendidikan. Nah, betul. Itu salah satunya ya. Jadi Raden Ajeng Kartini itu pun merupakan orang atau tokoh perempuan. Jadi akhirnya gini, ketika ada masyarakat memberikan stigma bahwasannya perempuan itu diberikan batasan, itu salah. Seharusnya masyarakat itu memberikan kesempatan kepada perempuan. Karena apa? Dan perlu kita ingat juga nih bahwasannya perempuan itu kan akhirnya nanti menjadi seorang
istri. Ketika dia menjadi istri lalu mempunyai anak, akhirnya jadi ibu. Sedangkan di agama saja gitu kan mengajarkan bahwasanya madrasah pertama itu adalah perempuan atau ibu seperti itu. Makanya kita perlu nih bahwasanya jangan hanya menjadi seorang ibu toh ngajarin anak makan atau ngajarin anak untuk hidup mandiri udah selesai enggak, tapi kita pun harus berdaya sebagai calon seorang ibu. Nah makanya stigma ini sebenarnya yang harus dibenarkan nih bahwasanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu pun harus diberikan atau didukung oleh masyarakat seperti itu. Iya betul sekali, karena pendidikan pertama itu tentunya dari orang tua dan terkhususnya seorang perempuan, seorang ibu dan juga seorang istri. Jadi memberdayakan perempuan dari segi pendidikan dan moral dan etika itu sangat penting. Jadi tidak ada istilah yang membatasi perempuan dalam pendidikan dan yang lain sebagainya. Oke. Kita lanjut lagi mengenai pendidikan nih. Bagaimana pendidikan yang berkualitas dan inklusif yang dapat membantu menciptakan kesetaraan gender dari pemberdayaan perempuan itu sendiri? Tentunya harus merangkul semua. Jadi teman-teman sahabat mahasiswa ataupun penonton ya, bahwasanya inklusi ini tidak mesti harus perempuan. Orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, disabilitas, itu pun memiliki kesempatan yang sama. Jadi kita sebagai pemerintah, masyarakat itu jangan memberikan atau memojokkan mereka seperti itu. Pendidikan yang baik tentunya dia harus memberikan kesempatan, fasilitas yang sama ataupun layanan yang sama dengan laki-laki seperti itu. Dan itu bagian dari proses bagaimana caranya pendidikan itu diberikan secara utuh kepada perempuan khususnya. Oke. Nah, kita sudah banyak berbicara mengenai pendidikan, kesetaraan gender, dan lain sebagainya. Tentu saat kita memberdayakan sesuatu pastinya ada hambatan dan juga kendala. Nah, apa sih kendala dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan saat ini dalam mencapai kesetaraan gender, misal kayak di tempat kerja atau di sekolah dan lain sebagainya? Kalau misalnya di sekolah ya saat ini mungkin perempuan kayaknya sudah untuk di Indonesia ya, alhamdulillah perempuan ataupun kesempatan kita sebagai perempuan itu sudah besar untuk mendapat pendidikan yang layak seperti itu. Cuman untuk di tempat kerja masih ada beberapa kendala sebenarnya. Misalnya ketika perempuan itu dia ingin cuti hamil, ada beberapa perusahaan yang tidak mengizinkan. Bahkan mungkin kalau kita di pemerintahan kan diberikan kesempatan untuk 3 bulan mengikuti atau mendapatkan cuti hamil seperti itu. Tapi ada beberapa perusahaan swasta yang tidak diberikan kesempatan itu. Akhirnya ketika dia selesai melahirkan diberikan cuti paling 1 bulan, setelah itu dia masuk. Nah ini sebenarnya bagian dari kendala atau tantangan ya bagi Indonesia untuk memberikan kesempatan. Padahal kan meskipun dia seorang pekerja, tapi ketika dia posisi sebagai perempuan dia pun harus memiliki hak gitu kan untuk mendapatkan cuti tadi, karena itu kan dia proses memberikan pendidikan pertama kan untuk anaknya atau bonding kepada anaknya seperti itu. Itu salah satunya sebenarnya. Ada banyak lagi kendala yang lain. Nah kalau dari ibu sendiri nih, hambatan yang ibu rasakan, yang benar-benar ibu rasakan saat ini, apakah ada atau mungkin dari kisah-kisah ibu sebelumnya atau bagaimana, apakah ada membatasi hak ibu tertentu gitu untuk pemberdayaan? Kalau dari ibu sendiri ya tidak ada malah. Ketika kuliah untuk ibu masih jadi mahasiswa, pada saat itu angkatan ibu ya, ibu kan ikut di BEM universitas. Jadi pada angkatan ibu itu pertama kali kita bangun atau bikin divisi pemberdayaan perempuan. Seperti itu. Jadi bagaimana sih kita memberdayakan anak-anak mahasiswa gitu kan yang cewek khususnya itu memberikan kontribusi dalam pengambil kebijakan ataupun memberikan kontribusi kepada pelatihan-pelatihan di masyarakat seperti itu. Jadi saya sih berharap ya nanti di himpunan ataupun di organisasi mana saja ada salah satu divisi yang khusus membahas tentang pemberdayaan perempuan seperti itu. Nah betul, ini juga jadi note dan bisa digaris bawahi bahwa ini bisa jadi evaluasi kita ke depannya untuk memberdayakan perempuan. Nah Sobat Civic juga jangan berkecil hati, apalagi perempuan ya, banyak sebenarnya sebagian besar karena kita terlalu banyak mendapat respon negatif dari masyarakat yang membatasi
perempuan dalam hak-hak tertentu, tapi sebenarnya ada beberapa, apalagi teknologi zaman sekarang juga sudah beberapa orang aware tentang perempuan. Jadi pemberdayaan perempuan itu bisa dibilang cukup meningkat secara signifikan. Iya, betul. Oke, lanjut kita mengenai dampak dari adanya kesenjangan gender dan langkah apa yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini. Menurut Ibu bagaimana? Tentunya langkah yang harus kita laksanakan adalah tentunya kita menyadari posisi kita. Kita harus benar-benar bisa memberikan manfaat. Kita benar-benar bisa menunjukkan keberadaan kita seperti itu. Kita menjadi perempuan jangan hanya diam. Jangan hanya mengamini apa yang dikatakan oleh laki-laki. Karena saya rasa gini, kebanyakan mungkin ya dari perspektif, sebenarnya ada dua sisi sebenarnya. Pertama, ketika kita mengambil kebijakan, tentunya perempuan itu kadang memiliki feeling yang bagus gitu, atau pemikiran yang bagus, dari itu sebenarnya perlu diadopsi gitu. Dan gak apa-apa kalau kita kebijakan itu berasal dari suara-suara perempuan. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diberikan kebijakan itu kepada perempuan. Contohnya gini, biasanya ini gini, ketika ada kesetaraan gender, kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan gitu kan. Tapi dari perspektif agama seperti pembagian harta waris, nah itu kan kalau misalnya laki-laki lebih banyak, perempuan tidak sedikit, harusnya kan kalau kesetaraan gender harus sama. Iya, Ya bisa gitu kita. Karena di Indonesia kan menggunakan nilai keagamaan, Tuhanan. Karena kita mengerti sila pertama kan, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya dalam setiap kebijakan ada beberapa kebijakan yang bisa dilibatkan kita sebagai perempuan, tapi ada beberapa kebijakan yang memang itu memang ranahnya laki-laki dan kita hanya bisa katakanlah mendoakan sajalah seperti itu. Iya, ada beberapa hal yang tidak bisa perempuan lakukan seperti yang Ibu katakan tadi dari perspektif agama. Tapi ya tetap kita kembali jangan berkecil hati, karena kesetaraan gender tidak dilihat dari situ saja banyak. Oke. Selanjutnya, bagaimana peran keluarga dalam membentuk persepsi dan harapan tentang perempuan dan bagaimana mendorong keluarga untuk mendukung pemberdayaan perempuan? Ya, mengingat keluarga itu salah satu peran yang paling utama dalam kehidupan. Jadi bagaimana memberdayakan perempuan dari peran keluarga itu sendiri? Keluarga tentunya ya, itu adalah rumah. Tuh, ingat tadi saya bilang bahwasanya madrasah pertama itu adalah ibu. Keluarga secara umum, entah dari orang tua, dari suami, dari anak, harus menyadari bahwasanya peran seorang perempuan, khususnya seorang ibu, itu memiliki peran besar terhadap perkembangan dari keluarga tersebut. Misalnya nih, ketika laki-laki tidak pandai memanajemen keuangan, ketika ada perempuan yang pintar manajemen, ya sebenarnya saling menutupi satu sama lain. Nah ini salah satu ibaratnya salah satu contoh kecil ya, sederhana sekali, yang mana artinya keberadaan perempuan itu sangat dibutuhkan dalam setiap pengambil kebijakan yang lebih khususnya di keluarga seperti itu. Maka dari itu ya, keluarga manapun, dari manapun, dari suku manapun, itu harus sadar bahwasanya keberadaan perempuan, kualitas perempuan itu memang harus kita asah terus seperti itu. Makanya jangan kita biarkan ya kalau misalnya ada anak perempuan kita suruh di rumah aja, jangan. Kita berikan dia kesempatan untuk mengembangkan dirinya, tapi dengan catatan masih di bawah kontrol kita sebagai orang luas. Iya, ini menyinggung juga tentang patriarki, di mana ya berkaca di problem-problem zaman, apalagi yang perempuan ya pasti kayak merasa kenapa ya laki-laki itu lebih ini lebih itu, padahal enggak ya, kita sebagai perempuan juga sebenarnya memiliki hak yang sama, tapi ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh kita lakukan. Oke, kita lanjut mengenai isu pemberdayaan perempuan ini kan baru-baru aja eksis nih di kalangan generasi muda, juga banyak juga tentang aktivis-aktivis yang sudah menyuarakan tentang perempuan. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa isu-isu pemberdayaan perempuan ini tetap menjadi perhatian dan prioritas, jadi sehingga isu ini tidak tenggelam dengan isu-isu lainnya, karena kan mengingat pemberdayaan perempuan itu penting sendiri. Oke, jadi menurut Ibu bagaimana memastikan bahwa isu ini tetap eksis di generasi kita saat ini? Oke, yang pentingnya kita sebagai perempuan generasi muda ya, kita tuh harus lebih aware. Tentunya teman-teman, apalagi sekarang media sosial sudah banyak sekali ya, kita bisa menyuarakan suara-suara perwakilan dari perempuan seperti itu. Misalnya nih, ketika dulu ya tidak ada kesempatan dalam berpolitik,
ya kan? Memang nggak ada tuh posisi untuk perempuan itu sedikit gitu kan. Tapi sekarang pun sudah diberikan kesempatan yang lebih besar lah daripada sebelumnya. Nah, itu kan bagian dari proses. Jadi artinya kita harus benar-benar terus menjaga dengan melalui misalnya nih media sosial, kita memberikan menyuarakan hal-hal yang urgent seperti itu. Ketika misalnya ada isu tentang kenaikan BBM misalnya, kita pun ikut serta menyuarakan bagaimana sih perspektif kita sebagai perempuan seperti itu. Artinya keberadaan kita tetap diakui. Iya, zaman sekarang juga ya sahabatnya banyak sekali aktivis-aktivis dan program-program yang memberdayakan perempuan. Tentunya untuk perempuan jangan lupa untuk mengikuti program-program tersebut ya. Jika dia banyak loh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu. Oh iya, Banyak sekali programnya yang mungkin bisa saja kita ikuti sebagai mahasiswi ya, bukan mahasiswa. Iya, sebenarnya kalau di kampus sendiri nih Bu, apakah ada program khusus yang memberdayakan perempuan? Kalau misalnya untuk tingkat mahasiswa itu tergantung himpunan atau organisasinya. Tapi kalau untuk tingkat universitas di bawah naungan Universitas Muhammadiyah ini ada namanya Pusat Studi Gender. Nah, itu salah satu dosen kita senior, Profesor Dr. Ya, nih saya sebagai juga baru pertama kali dengar. Ya boleh nih kita sharing-sharing. Jadi di Pusat Studi Gender itu ya kita khususnya, bukan saya sebelum menjadi anggota, cuman saya dapat sharing juga dari Prof. Fatimah mengatakan bahwasanya di Pusat Studi Gender itu sering melakukan penelitian tentang pemberdayaan perempuan dan melakukan pengabdian masyarakat seperti itu kepada perempuan yang melakukan pelatihan terhadap perempuan seperti itu, ataupun penelitian berkenaan tentang kesempatan dalam berpolitik gitu kan bagi perempuan di daerah Kalimantan Selatan seperti itu juga ada dibahas di Pusat Studi Gender itu. Interesting, oke. Sharing-sharing juga nih saya sebagai host waktu itu saya juga pernah kolaborasi dengan di BEM FKIP tentunya tentang pemberdayaan perempuan juga menjadi salah satu narasumber untuk menyuarakan bahwa ya perempuan kita sebagai perempuan ya memiliki kesempatan yang sama. Jadi waktu itu saya juga sharing-sharing dengan ibu-ibu di desa kan bahwa kan sebagian besar memiliki anak perempuan. Nah jadi jangan sampai anak perempuannya nanti kita katakan bahwa setelah lulus menikah dan akhirnya tidak ngapa-ngapain. Ya benar. Secara kan naluri ibu juga mau anaknya seperti orang-orang, katakanlah mempunyai pekerjaan, mempunyai penghasilan, dan perempuan itu sendiri bisa dikatakan menjadi perempuan yang hebat. Semua ibu pasti setuju dengan hal ini. Makanya waktu itu saya juga sharing-sharing kepada ibu-ibu di sana untuk mengembangkan anaknya bahwa pendidikan. Terus juga untuk pendidikan jangan sampai di SMA aja, kan banyak juga mindset negatif bahwa kuliah mahal dan lain-lain. Enggak. Nah, nikah gitu ya. Iya, benar. Jadi saya bilang di sana juga bahwa pendidikan zaman sekarang tidak hanya terbatas sampai situ aja, banyak juga program-program khusus ya, beasiswa, dan biasanya seleksinya juga tidak sulit. Nah, jadi itu penting banget untuk kita aware sebagai saya juga mahasiswanya di sana untuk memberitahu bahwa ibu jangan sampai anaknya nanti putus sekolah atau sampai lulus nikah, ya paling tidak alhamdulillah bisa lanjut kuliah gitu kan dengan program-program beasiswa yang ada. Terus alhamdulillahnya lagi respon ibu-ibu di sana positif dan ibaratnya membuka mindset mereka dan mereka juga setuju untuk mengikuti program-program pendidikan untuk perempuan. Oke. Sedikit mengomentari ya. Gini, ketika kita sebagai anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, sebenarnya yang harus kita sadarkan itu adalah orang tuanya, bahwasanya kesempatan itu artinya kita ingin memperbaiki generasi selanjutnya. Betul, seperti itu. Dan juga mungkin kadang nih menjadi momok juga nih kadang ibu rumah tangga. Banyak sekali nih perempuan S1 tiba-tiba dia menikah lalu menjadi ibu rumah tangga aja. Banyak seperti itu menjadi masalah. Lalu terus ada bilang dari tetangga-tetangga misalnya, kok ngapain sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya di rumah aja gitu guys. Tapi ingat, ketika ibunya udah pintar, kita tidak perlu lagi meragukan si anak gitu kan, karena udah dididik sama sarjana seperti itu. Makanya. Nah, dan lain juga salah
salah satu solusi sebenarnya bagi kita sebagai ibu rumah tangga tadi ya, yang katakanlah tidak bekerja di kantoran. Sebenarnya sekarang tuh banyak sekali lapangan pekerjaan yang bisa kita ciptakan. Salah satunya adalah kita bisa aja nih jualan online. Itu bagian dari pemberdayaan perempuan loh. Karena kita secara tidak sadar kita itu sudah membantu atau meningkatkan perekonomian keluarga. Akhirnya meningkatkan juga, berpengaruh juga terhadap perekonomian negara seperti itu. Karena ada kontribusi perempuan dalam mengurangi pengangguran tadi, meskipun kita hanya jualan online di rumah gitu kan, atau kita memberikan suatu jasa seperti itu. Karena saya jujur ya, ada beberapa teman saya juga, saya sangat salut dengan mereka tuh lulus S2 tapi mereka mandiri. Ada yang jualan online, ternyata omsetnya besar loh. Terus ada juga membuka jasa seperti itu, jasa menjadi translator gitu kan, menjadi translate gitu, itu pun omsetnya lumayan besar. Padahal dia kerjaan cuma di rumah. Artinya apa? Pengaruh perempuan yang terdidik itu memang besar. Khususnya untuk anaknya, tentunya juga untuk keluarganya. Seperti itu. Oke, inspiratif. Inspiratif banget. Iya. Hanya sekedar, udahlah kita jadi perempuan nanti nikah selesai. Udah kita. Benar. Seperti itu. Banyak udah tertanam mindset bahwa kan ya nggak pengen capek, pengennya diurus kan perempuan biasa kayak gitu. Tapi ya namanya pendidikan pasti penting dan kita harus mengutamakan pendidikan dan ya perempuan seperti yang ibu katakan tadi, perempuan itu sebenarnya bisa dikatakan menjadi ibu rumah tangga itu tidak salah dan menjadi wanita karir juga tidak salah. Tapi yang mau ditekankan di sini pemberdayaan perempuan itu yaitu memberdayakan perempuan agar perempuan itu menjadi sosok yang hebat dan luar biasa yang bisa membawa pengaruh baik bagi kehidupan dan generasi di keluarganya. Iya, betul. Nah, oke. Kita berhubung waktu juga nih. Dan ya banyak juga sudah informasi-informasi yang kita dapatkan. Oke, terakhir nih Bu, apa pesan inspiratif dari seorang perempuan seperti Ibu yang mau disampaikan kepada sobat-sobat yang menonton video ini nih? Oke, saya sampai sekarang ya salah satu pesan inspiratif yang salah satunya itu adalah pejuang perempuan di negara Pakistan, namanya Malala Yousafzai. Dia bilang, one pen, one book, one teacher can change the world. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan cukup satu buku, satu pulpen, satu guru, kita bisa mengubah semuanya. Guru itu tidak hanya kita guru di sekolah, tapi ingat, fungsi perempuan di rumah, dia adalah menjadi madrasah pertama untuk anaknya. Itu yang paling kelima, dan itu yang paling saya ingat sampai sekarang. Oke, itu dia informasi yang penting dan yang bisa kita dapatkan bersama narasumber kita, Ibu Nurul Huda. Ya, mari kita sama-sama berjuang untuk pemberdayaan perempuan ini agar ya perempuan seperti kita terberdaya dan ya diakui ya dan banyak juga nantinya ide-ide brilian yang bisa terrealisasikan. Dan lagi kita berbicara mengenai pemberdayaan, jika perempuan diberdayakan sepenuhnya, potensi mereka tidak akan memiliki batas dan tentunya akan membawa dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Oke, baik, itu dia informasi yang bisa kita dapatkan bersama narasumber yang luar biasa, Ibu Nurul Huda. Dan terima kasih juga telah mendengarkan podcast kita pada kali ini. Dan tetap semangat dan salam Pancasila. Salam.